Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu pemisahan campuran. Selamat mengikuti, semoga bisa diterima. Pemisahan campuran. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain: 1. Penyaringan atau filtrasi. 2. Sentrifugasi. 3. Destilasi. 4. Kromatografi. 5. Sublimasi. Selanjutnya akan diuraikan dari setiap pemisahan campuran tersebut. Pemisahan yang pertama yaitu dengan filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah salah satu metode pemisahan yang paling sederhana. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaringan dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil tetapi menahan partikel-partikel yang lebih besar. Selanjutnya, perhatikan video berikut. Potong bagian belakang botol. Kemudian beri lubang pada tutup botol itu untuk jalan air bersih. Kemudian kita taruh di atas gelas, masukkan tisu. Nah, seperti yang kamu lihat. Selanjutnya, masukkan pasir bersih. Diusahakan pasir yang bersih. Selanjutnya, masukkan arang. Diratakan. Kemudian masukkan lagi pasir bersih. Masukkan tisu lagi. Ya, alat penyaringan filtrasi sudah siap, maka bisa dicoba dengan air yang
kotor. Ya. Hari yang kotor, kemudian kita masukkan. Ya. Kita lihat hasilnya air bersih. Ya. Pemisahan yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal atau putaran. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Selanjutnya, sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Perhatikan video berikut ini.
Ya, untuk pemisahan yang ketiga yaitu pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan. Digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerja destilasi adalah didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang bercampur, sehingga zat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh pemisahan dengan cara destilasi ini yaitu proses pengolahan minyak bumi. Perhatikan video berikut ini.
Pemisahan yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat. Kapur barus yang bercampur dengan pasir dapat dipisahkan melalui proses sublimasi. Perhatikan gambar berikut. Atau perhatikan video berikut. Ya, secara gambar ini adalah es batu, kemudian batu kapur menempel di atas. Kemudian di sini adalah campuran kapur dengan pasir, kapur barus dengan pasir. Ini adalah untuk memisahkan dari kotorannya. Ya, sekarang silahkan diamati video ini, ya, diamati dengan baik.
Ya, kita lanjutkan yaitu penyaringan pemisahan yang kelima yaitu penguapan, evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah pemisahan campuran dengan cara dipanaskan sehingga zat pelarutnya menguap dan zat terlarutnya tertinggal. Contoh pembuatan garam dapur dari air laut. Jika air laut terkena sinar matahari, kemudian air itu akan menguap, tinggal garam yang mengendap di dalam wadahnya. Perhatikan video berikut. Proses memasukkan air laut ke lahan garam. Ya, ini adalah proses secara manual. Alat bisa menarik air laut menuju ke lahan yang digunakan untuk membuat garam. Ya, proses memanen garam. Ya, garam sudah diperoleh. Jadi, diperoleh dari air laut, tarik ke lahan garam, kemudian dipanaskan terik sinar matahari, maka akan terjadi endapan garam. Nah, kalau sudah mengendap, maka dipanen. Ya, demikian kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Sifat benda secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan fisik suatu benda. Misalnya, tinggi, berat, warna, suhu, volume, titik didih, berat,
dan lain sebagainya. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan mudah atau tidaknya zat tersebut untuk bereaksi kimia. Misalnya, besi bersifat korosif, makanan menjadi basi, benda yang terbakar, dan lain sebagainya. Silahkan perhatikan video berikut ini. Video contoh perubahan fisika. Yang ketiga, metabolisme makanan dalam tubuh atau pencernaan makanan di dalam tubuh. Yang keempat, percampuran antara asam dan basa akan menghasilkan netral. Yang kelima, memasak telur. Yang keenam adalah mencerna gula dengan amilase pada air liur. Jadi reaksi antara gula dan amilase. Yang ketujuh, mencampur baking soda dan cuka untuk menghasilkan gas CO2. Yang kedelapan, memanggang kue. Sembilan, electroplating pada logam. 10, menggunakan baterai kimia. 11 adalah timbulnya ledakan kembang api. Kembang api yang terbakar. 12, pisang yang membusuk. 13, memasak daging. Dan yang terakhir adalah susu menjadi asam. Artinya susu yang tidak dimasak. Didiamkan maka akan menjadi asam. Ya, demikian anak-anak beberapa contoh dari perubahan kimia. Ya, kita lanjutkan. Jadi, dapat diartikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan suatu zat
yang terjadi karena reaksi kimia hingga menimbulkan zat baru. Contohnya, kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Abu adalah jenis zat baru, dan abu tidak dapat kembali lagi menjadi kertas. Ciri-ciri dari perubahan kimia. 1. Menghasilkan zat jenis baru. 2. Terjadi perubahan susunan zat. 3. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. 4. Sifat partikel zat berbeda dengan sebelumnya. Ya. Selanjutnya tabel contoh perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika contohnya, beras diubah menjadi tepung beras. Jadi ditumbuk, beras ditumbuk. 2. Kayu diubah menjadi kursi. Ya, mungkin digergaji, ditata, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gula dilarutkan dalam air. Kita memasak membuat minuman misalnya. Yang keempat, bola lampu listrik menyala. Terjadi reaksi kimia. Yang keempat, air berubah menjadi es. Itu adalah perubahan fisika. Ya, selanjutnya perubahan kimia. Singkong menjadi tape, karena fermentasi. Ya. Kemudian kayu yang terbakar. Tidak ada. Selanjutnya, makanan yang basi. Kemudian susu diubah menjadi keju. Terjadi perubahan kimia. Dan yang terakhir, perkaratan besi atau korosi. Nah, dari situ terjadi perubahan kimia. Ya anak-anak, demikian tadi telah saya sampaikan materi pemisahan zat dan dilanjutkan dengan perubahan fisika dan kimia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kalian terima. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.